Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Astari Putri dari kelas Ilkom 005. Di sini saya dari kelompok 3 ingin membahas materi yaitu tentang membahas strategi pemulihan dan ekspansi dari franchise PT Luna Boga Narayan atau Jiwa Group. Nah, untuk slide yang pertama, di sini kami fokus bagaimana kita bisa pulih dalam jangka waktu yang pendek dan berkembang lewat model franchise dalam waktu 12 bulan ke depannya. Untuk slide yang kedua, di sini kita akan membahas masalah dan tujuan. Pertama, kondisi yang sedang dihadapi perusahaan sekarang adalah penurunan penjualan nih. Terus arus kas yang tertekan, biaya pemasaran yang kurang efektif dan stok yang perputarannya tuh terlambat. Karena itu tujuan kami dibagi bertahap, yaitu 1 bulan untuk menstabilkan kas, terus 3 bulan untuk memulihkan penjualan, terus yang ke 6 bulan untuk memulihkan ekspansi franchise Jiwa Group. Dan untuk slide yang ketiga, di sini ada analisis akar masalah, yaitu isinya kalau kita bisa lihat lebih dalam, masalahnya cuma bukan di brand, tapi di strategi juga bermasalah. Jadi produk terlalu banyak, jadi kita nggak fokus nih. Margin juga turun, keuntungannya juga menurun, channel penjualannya juga kurang tepat. Meskipun brandnya sudah banyak dikenal, tapi belum tentu nih orang-orang banyak yang selalu benar-benar beli dari Jiwa Group ini. Dan untuk slide yang keempat, di sini ada strategi to run round, yaitu 90 hari. Dalam 90 hari pertama, fokus kami adalah langkah yang cepat nih. Gimana sih caranya produk yang kurang laku itu lebih baik dihentikan aja. Bagaimana ditekan kita lewat negosiasi kepada supplier, lalu dibuat promo atau bundling buat menarik pelanggan yang lama atau yang sudah lama nih. Kayak, oh selama ini Jiwa Group belum ada promo. Nah, kita buat promo itu biar kita menarik pelanggan selalu untuk membeli produk dari kita. Selain itu, kami juga masuk ke penjualan B2B, yaitu kayak seperti kantor, event, ataupun acara lainnya. Untuk yang slide kelima, di sini ada model franchise yang kita ambil, yaitu model franchise-nya yaitu ada micro franchise, yaitu kios kecil yang ukurannya 6 sampai 12 meter persegi. Konsep ini juga lebih hemat biaya, terus kayak fleksibel aja, terus untuk cocok buat yang suka take away dengan target balik modal tuh sampai 6 sampai 12 bulan selanjutnya. Untuk slide yang ke-6 yaitu tentang biaya dan dukungan. Keunggulan model ini juga biasanya biaya awal yang rendah. Biasa semua peralatan juga sudah distandarkan dari pusat. Royalti ringan, terus mitra juga bantu suplai bahan baku serta pemasaran jadi operasional yang lebih aman dan terkontrol. Nah, untuk slide selanjutnya ada eee, value untuk franchise. Bagi mitra, keuntungannya adalah brand dan resep sudah teruji. Operasional mudah karena menunya ringkas, terus serta adanya training, SOP, dan dukungan marketing dari pusat cocok cocok untuk, pemula yang baru mulai nih usaha atau terjun baru di bidang F&B, kayak gitu. Untuk slide yang ke-6 di sini ada unit ekonomis. Apa sih unit ekonomis? Kalau kita lihat contoh, hitungannya dengan harga yang rata-rata 30.000 menunya dalam target 60 transaksi per hari, pendapatan bulanannya itu bisa sekitar sampai 46 juta rupiah dengan margin margin kotornya tuh 60%. Estimasi kita bakalan balik modal nih bisa tercapai dari dalam jangka 6 sampai 20 maaf, 6 sampai 10 bulan selanjutnya. Dan untuk slide yang ke-9 di sini tentang marketing plan. Nah, strategi pemasaran difokuskan pada menu andalan, program membership, terus iklan yang tepat sasaran, terus konten testimoni
kepada pelanggan, terus kerja sama ya influencer yang kecil, atau serta aktifin, outlet seperti promo opening dan kolaborasi komunitas kita. Nah, untuk slide yang ke-10, itu kita membahas tentang timeline atau milestone. Timeline kami dimulai dari bulan pertama untuk stabilin, kas dulu. Terus yang bulan kedua sampai bulan ketiga itu kita akan membuka outlet percontohan bulan keempat sampai ke bulan keenam, tentang ekspansi ke 30 lokasi. Dan bulan ketujuh sampai bulan 12 fokus pada FNC serta pertumbuhan B2B-nya. Untuk slide yang ke-11, permintaan investor itu seperti kepada investor, perusahaan mengajukan moratorium penarikan modal selama 3 sampai 6 bulan agar strategi turunnya tuh berjalan dengan optimal. Selain itu ada opsi top up modal dan target yang ukurannya tuh, serta laporannya tuh laporan KPI secara rutin, jadi tetap aman. Untuk slide yang ke-12 di sini tentang resiko dan intimidasi. Kami juga menyadari kalau misalkan tuh setiap kita memulai pasti ada resikonya. Untuk apa sih kita siapkan mitigasi seperti kontrak supplier alternatif, pembatasan lokasi terhadap di tahap awal, dan ekspansi yang hanya dilakukan pada outlet yang sudah terbukti, yang udah pasti menghasilkan dan tidak merugikan ya. Dan untuk slide yang ke-13, yaitu tentang tim. Slide ini memperkenalkan tim yang terlibat dalam perencanaan dan melaksanakan pada strategi ini. Dengan pembagian peran yang jelas, juga kita bisa harapkan eksekusi strategi bisa berjalan dengan maksimal dan baik. Nah, untuk slide selanjutnya di sini yaitu bagian penutup. Terima kasih, pemaparan dari kami mengenai strategi pemulihan dan ekspansi Jiwa Group. Terima kasih juga atas atas perhatiannya kepada Bapak. Saya kurang lebihnya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.